Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasikan hasil riset kami yang berjudul Resiliensi Keluarga pada Masa Pandemi COVID-19, ditinjau dari keberadaan ibu hamil dengan tim riset saya sendiri Eni Kurniawati, Cintika Yurinda Septalesi, serta Linda Andriani. Untuk riset kami dilakukan pada bulan April sampai Juli 2021, sehingga yang tergambar di sini adalah pada masa krisis pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi penyebaran COVID-19 menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Nah, di sisi lain, dampak pandemi COVID-19 juga pada wanita hamil, di mana mereka merupakan mewakili dari populasi berisiko. Dampak pandemi COVID-19 menyebar secara luas di masyarakat. Semakin banyak orang merasa cemas, bahkan depresi, yang diakibatkan dari pandemi ini. Kekhawatiran besar juga terjadi pada mayoritas ibu. Hasil penelitian dari Colbert et al. Tahun 2020 didapatkan 83,1% wanita mengalami kekhawatiran tentang kesehatan mereka sejak terjadinya pandemi COVID-19. Sedangkan pada wanita hamil, terjadi peningkatan kekhawatiran lebih dari 50,7%. Kekhawatiran ini meliputi kekhawatiran tentang kehamilan 66,7% dan perawatan bayi sebanyak 35%. Sehingga pandemi COVID-19 turut menjadi ancaman akut bagi kesejahteraan ibu dan keluarga karena tantangan yang terkait dengan gangguan sosial seperti ketidakamanan finansial, beban pengasuhan, dan stres terkait pembatasan, misalnya larangan berkerumunan maupun perubahan dari rutinitasnya. Sehingga konsekuensi dari kesulitan yang sudah berlangsung lama ini berdampak pada sistem keluarga. Diperlukan suatu ketangguhan dari sistem keluarga yang disebut sebagai resiliensi keluarga. Dampak pandemi COVID-19 termasuk di Kabupaten Madiun, kawasan berbasis agro dengan arah pembangunan berbasis pertanian ini, kawasan ini perlu dikaji dalam karakteristik sosiodemografi terhadap resiliensi serta keberadaan ibu hamil. Sehingga tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis hubungan antara karakteristik, yaitu pendidikan suami, pekerjaan suami, pendapatan keluarga, jumlah keluarga, dan keberadaan ibu hamil terhadap resiliensi keluarga. Metode penelitian ini merupakan observasional analitik dengan desain cross-seksional, di mana penelitian dilakukan di Kabupaten Madiun pada bulan April hingga Juli 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga di Kabupaten Madiun sejumlah 259.505 kakak dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability, yaitu accidental sampling, di mana yang diambil adalah yang memiliki kriteria inklusif, yaitu keluarga yang memiliki maupun tidak memiliki ibu hamil, sedangkan eksklusinya adalah jika salah satu keluarga memiliki gangguan mental. Pengumpulan data dengan memilih sampel sampai dengan jumlah sampel yang terpenuhi dengan memberikan link G-form, di mana besar sampel dengan rumus Lovin didapatkan sejumlah 100 responden. Untuk variabel resiliensi dengan definisi operasional, yaitu skor total yang diperoleh partisipan dari alat ukur Walsh Family Resilience Questionnaire. Semakin tinggi skor yang diperoleh partisipan, menandakan semakin tinggi resiliensi keluarga pada partisipan tersebut. Cara pengukurannya menggunakan kuesioner dengan hasil ukur dibagi menjadi dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Semakin tinggi skor yang diperoleh partisipan, menandakan semakin tinggi resiliensi keluarga pada partisipan. Nah, untuk resiliensi keluarga diambil berdasarkan instrumen dari 6Bay 2005, di mana ada 3 proses kunci resiliensi keluarga, yaitu keyakinan keluarga, pola organisasi, dan proses komunikasi. Analisis yang digunakan yaitu univariabel untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel, kemudian analisis divariabel untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasilnya bisa kita ketahui bersama secara deskriptif bahwa skor resiliensi keluarga yang terkecil 140 dan yang tertinggi 212, sehingga bisa dikategorikan menjadi kalau skornya 177 sampai 212 tinggi, kemudian 140 sampai 176 rendah. Sedangkan hasil bivariabelnya maka dapat diketahui bahwa variabel pendapatan keluarga dan keberadaan ibu hamil yang terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap resiliensi keluarga. Pendidikan tidak berhubungan dengan resiliensi keluarga karena hasil kami menunjukkan pendidikan suami lebih banyak pada pendidikan menengah dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian bahwa
pendidikan tinggi itu mampu mengelola emosi, meningkatkan kematangan kepribadian, pola pikir positif, jiwa yang tenang, dan pikiran yang lapang, sehingga resiliensi keluarganya tinggi. Nah, kemudian pekerjaan suami juga tidak berhubungan dengan resiliensi keluarga, di mana sebagian besar dari riset kami menunjukkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan memiliki pekerjaan swasta. Hal ini juga tidak sesuai dengan hasil riset bahwa sebelumnya bahwa dampak pandemi COVID-19 banyak keluarga mengalami rasa kehilangan akibat hilangnya pekerjaan yang berimbas pada resiliensi keluarga. Nah, untuk pendapatan keluarga itu terbukti berhubungan dengan resiliensi keluarga karena dengan pendapatan keluarga yang memadai, keluarga bisa memenuhi kebutuhan pada situasi yang tidak stabil selama pandemi COVID-19 sehingga bisa mempertahankan resiliensi keluarga. Nah, hal ini sejalan dengan beberapa riset sebelumnya, kesulitan ekonomi berkaitan dengan depresi dan perjuangan yang dihadapi keluarga dalam menghadapi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Nah, sedangkan jumlah keluarga tidak berhubungan dengan resiliensi keluarga, ini juga tidak jalan karena membuktikan jumlah keluarga banyak tidak berhubungan dengan resiliensi keluarga. Hal ini dikarenakan sebagian besar keluarga memiliki pendapatan keluarga di atas upah minimum kabupaten, sehingga keluarga bisa mengatasi permasalahan dalam pengasuhan anak dan perawatan kesehatan. Sehingga tidak sesuai dengan riset sebelumnya bahwa jumlah anak yang diasuh berpengaruh pada resiliensi keluarga. Kemudian untuk keberadaan ibu hamil berhubungan dengan resiliensi keluarga, di mana dengan adanya ibu hamil, maka terjadi peningkatan kekhawatiran tentang kehamilan dan perawatan bayi, ketidakstabilan ekonomi, kesehatan mental yang buruk, dan ketidakadilan sosial akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada resiliensi keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil riset kami, pendapatan keluarga yang tinggi dan tidak terdapat ibu hamil dalam keluarga berhubungan dengan resiliensi keluarga yang tinggi. Sehingga disarankan bagi pemangku kebijakan agar memperhatikan keluarga dengan pendapatan keluarga di bawah upah minimum kabupaten dan keluarga dengan adanya ibu hamil agar terbentuk resiliensi keluarga yang tinggi terhadap pandemi COVID-19. Demikian untuk referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.